Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Stay sampai selesai. Kali ini ada berita yang menarik kembali. Soal siapa bang? Soal Roy Suryo kembali. Bang, ada masalah apa sih kamu sama Roy Suryo? Gak tahu juga. Kayaknya dia sakit hati ya. Soal video viral saya yang membantah setiap penggiringan opini soal face match dan Ella. Sampai sekarang dendam dia, teman-teman. Kembali lagi dia singgung-singgung ya, teman-teman ya. Kembali lagi dia sentil saya di sebuah acara podcast yang seserver dengan mereka di YouTube, teman-teman. Ya, dan kali ini bukan hanya saya saja yang disinggung, DJ Anak Kindral juga disinggung. Karena kita tahu bahwa Bu DJ itu benar-benar mengkonfrontasi, melawan setiap narasi jahat tentang Fufu Fafa kemarin, ya, dan juga ada penyesatan-penyesatan yang timbulkan oleh Roy Suryo. Dan kali ini dalam sebuah acara di podcast mereka, mulai dia menyinggung. Dia mengatakan, saya bangga katanya nama saya itu disebutkan di TV nasional oleh Roy Suryo, ya. Pokoknya dia itu seperti marah ketika saya mengklarifikasi. Kan dia mengatakan bahwa katanya foto Pak Jokowi yang saya pakaikan kacamata, saya klarifikasi itu, dan dia nantikah kalian lihat saja. Penasaran kan? Kita lihat dulu videonya, teman-teman. Lucu sekali si Roy Suryo ini. Dibikin kacamata dulu, nah, atau dibikin apa dulu? Itu bener nggak usah dijawab. Dia kemarin sok banget gitu. Saya sebut namanya di satu TV nasional ya, si Rempong-Rempong itu. Wah, gua kali ini dia bilang nama saya Rempong. Anda rumah-rumah marga saya, kurang ajar Anda ya. Tapi nggak apa-apa, aku nggak bakalan marah karena mungkin saja ya. Sama seperti Pak Ade Armando bilang, orang ini memiliki kelainan jiwa, teman-teman. dia mengatakan, kan kemarin dia di acara TV itu dia mengatakan itu si Himpong. Nah sekarang dia nggak mau sebut Himpong, dia malah sebutkan Rempong. Gak perlu marah ya, teman-teman. Kita ketawain aja orang seperti ini, mungkin mengalami gangguan kejiwaan. Coba saya sebut namanya di satu TV nasional ya, si Rempong-Rempong itu. Wah, gua bangga, saya disebut nama Pak. Kalian coba lihat video saya, nggak ada saya dia sebut nama saya. Nggak ada seperti itu, teman-teman ya. Saya nggak seperti itu, saya seperti dia ya. Mungkin orang ini gangguan kejiwaan mungkin ya. Nanti kita lihat sama-sama narasi daripada Armando soal ini ya. Ih, pakar kok gitu, orang pintar kok gitu ya. Jadi kan terlihat kekanak-kanakan sekali sih. Kampungan gitu. Ya, katro. Kayak sih. Kampungan Katro, siap. Yang paling terkenal Pak Roy Suryo yang sering dipanggil acara TV, yang terkenal karena kejahatan, kebodohan ya, terkenal karena suka menghasut. Biarkan saja saya kampungan ya, biarkan saja ini saya Katro ya, biarkan saya nggak terkenal, daripada seperti Anda terkenal karena penyesatan opini kepada masyarakat, terkenal karena membuat kegaduhan, terkenal karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan ya. Biarkan saja saya kampungan daripada Anda terkenal tapi kok terkenalnya kayak gitu ya. Ya, ngapain? Biarkan saja saya kampungan, biarkan saja saya katro, daripada terkenalnya bukan melakukan hal yang baik untuk bangsa negara, tapi terkenal karena suka bikin kacau, suka bikin gaduh ya. Terkenal karena hal-hal yang buruk, terkenal karena hal-hal yang menciptakan banyak kekacauan di atas negeri ini, terkenal karena merongrong kedaulatan bangsa dan negara ini. Bullshit. Sabar ya, sabar. Jangan terlalu terbawa emosi, Fik. Ingat, mungkin saja ya dia sedang mengalami gangguan kejiwaan seperti narasi dari Bapak Ade Armando kita ini. Coba kita lihat dulu apa yang dikatakan Pak Ade Armando. Orang terpaksa lagi berurusan dengan pengadilan terkait ijazah S1 Jokowi. Roy sudah mulai diperiksa polisi sejak 15 dari Maret awal ya. Kita putar dari awal. Okay. Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan. Dia punya masalah psikologis. Dan karena itulah dia sekarang terpaksa lagi berurusan dengan pengadilan terkait ijazah S1 Jokowi. Roy sudah mulai diperiksa polisi sejak 15 Mei yang lalu. Dia bilang ijazah Jokowi dari UGM tahun 85 itu palsu. Kalau Anda terus mengikuti perkembangan berita tersebut, mudah-mudahan Anda paham bahwa hampir pasti tuduhan Roy salah.
Yang dia katakan ijazah palsu adalah sebuah dokumen yang seolah-olah adalah ijazah Jokowi yang tersebar di dunia internet. Orang yang mengupload dokumen tersebut sudah mengaku bahwa ijazah tersebut memang mungkin sekali bukan ijazah Jokowi asli. Yang jadi masalah, Roy tetap berkeras ijazah Jokowi palsu. Kita kan mungkin langsung menganggap, tidakkah sebaiknya Roy mengaku salah saja? Kenapa dia tidak jujur saja bilang ke publik, dia salah menyangka? Kenapa dia tidak menarik saja tuduhannya? Ya mungkin saja dia harus menyatakan minta maaf kepada Jokowi, kepada publik, tapi itu tentu lebih baik daripada harus berurusan dengan hukum. Saya duga masalahnya Roy memang percaya bahwa Jokowi bohong. Saya rasa dia tetap yakin Jokowi memang tidak lulus dari UGM. Dia ini seperti hidup dalam dunia hayalan yang dia ciptakan sendiri, dan dia mempercayainya. Roy hidup dalam dunia kepalsuan. Jadi dia memang percaya bahwa Jokowi bohong dan dia akan mati-matian mempertahankan versi kebenarannya bukan karena dia ingin menyebarkan fitnah. Roy menyebarkan tuduhan itu karena dia merasa dia harus menyebarkan kebenaran. Masalahnya kenapa dia menganggap Jokowi memang bohong? Saya rasa Roy memang punya persoalan psikologis yang kompleks. Seperti saya katakan, Roy punya masalah kejiwaan. Saya coba jelaskan dengan cara yang ringkas ya. Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan. Teman-teman ya. Jadi ternyata itu mungkin perkiraan daripada Armando. Diduga, teman-teman, sekali lagi diduga ya. Roy Suryo mempunyai masalah psikologis, masalah kejiwaan, berarti ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Makanya melihat gelagatnya, gerak-geriknya teman-teman, mungkin saja. Makanya jangan perlu ditanggapi dengan serius. Jangan perlu ditanggapi dengan terlalu marah-marah. Nanti kita juga ikut-ikutan gangguan psikologis kita teman-teman ya. Ya, karena sebentar lagi akan terbukti kalau Pak Jokowi itu memang memiliki ijazah yang asli. Kenapa? Karena mulai mereka timbulkan sebuah persepsi baru, penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat. Kembali mereka mengatakan, ya memang benar, Pak Jokowi kuliah di UGM, tapi di DO. Sudah berbeda lagi ini teman-teman ya. Mereka sudah mengatur strategi kembali agar supaya mereka bisa mengantisipasi kalau memang ijazah Pak Jokowi terbukti asli. Mereka sudah mengantisipasi kebohongan apa yang akan mereka timbulkan untuk bisa mengantisipasi jika nanti lewat pengadilan, lewat kepolisian membuktikan ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang benar-benar real, benar-benar asli. Ya, kalau mereka benar-benar yakin dan percaya ijazah Pak Jokowi adalah palsu seperti yang mereka katakan dalam video-video mereka yang sampai sekarang masih ada rekam jejak soal 1 miliar % ijazah Pak Jokowi palsu lewat dengan riset yang kami lakukan. Kalau memang mereka percaya, ya ngapain kalian takut dan harus menggiring opini yang baru lagi? Ya, nyampainya sepertinya ada indikasi kebenaran apa yang dikatakan oleh Pak Ade Armando ini. Jangan-jangan Roy Suryo dan kelompok mereka itu lagi mengalami masalah kejiwaan, teman-teman. Mungkin saja, karena gelagat mereka, gerak-gerik mereka seperti itu kelihatannya. Mereka mempercayai bahwa sesuatu yang mereka anggap benar itu adalah sesuatu yang jahat dalam pandangan publik hari ini adalah sebuah kebenaran yang mereka lakukan. Kita tunggu saja. Misalnya masalah Bang Dian yang Bang Dian ya, atau bentar aku lihat. Iya, Bang Dian ya yang memposting ijazah kan hari ini dilaporkan mereka. Iya, ini Bang Dian ya. Dian Sandi Utama. Bang Dian Sandi Utama dilaporkan mereka kepada kepolisian yang dengan tuntutan, dengan gugatan yaitu dia memposting ijazah seseorang tanpa izin. Pertanyaannya, kalau memang mereka udah tahu Bang Dian Sandi ini memposting ijazah seseorang, dalam hal ini ijazah Pak Jokowi tanpa izin, lantas kenapa mereka melakukan hal yang lebih parah lagi? Yaitu mengambil ijazah yang diposting oleh Dian tersebut dan kemudian mereka ambil, mereka lebih sebarluaskan, dan bukan hanya dengan sebarluaskan, tapi mereka melakukan riset di dalam itu yang mereka tahu sendiri bahwa ini memposting ijazah tanpa izin.
Masuk nggak teman-teman? Nggak masuk logika kan teman-teman? Berarti kalau mereka melapor, mereka juga bisa kena dong. Mereka bisa kena turut menyebarkan. Bahkan bukan hanya menyebarkan, tapi bikin kegaduhan. Karena menyebarkan kemudian sambil mereka menyebarkan ijazah Pak Jokowi itu, yang dari Mas Dian Sandi, mereka membangun narasi di atas foto-foto yang diupload oleh Bang Dian. Mereka bangun narasi di atas foto itu, membangun statement-statement, apalagi melakukan riset lewat ELA, FaceMath, dan kemudian membuat satu klarifikasi statement atau deklarasi bahwa 1 miliar % ijazah ini palsu. Itu lebih parah, lebih bisa terkena dengan Undang-Undang ITE soal bagaimana mereka melakukan penyalahgunaan informasi data dan tanpa izin seseorang yang memilikinya. Ya, itu mereka bisa kena juga dalam pasal yang seperti bumerang. Saya percaya bakal seperti bumerang. Tapi ya, daripada pikir itu, hadapi dulu gugatan yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya setiap hari ini menanti-nanti ini, teman-teman. Bentar ya, menanti-nanti untuk adanya pers conference dari Polda Metro Jaya ataupun Barreskrim untuk menyampaikan satu hal. Kami menetapkan 3 orang tersangka. Kalau memang itu, memang kita berpesta pora. Jangan nggak boleh pesta pora di atas perintahan orang lain loh. Jadi ya, kalau misalnya Roy Suryo senggol-senggol, singgung-singgung, ya kita nggak usah tanggapi dengan serius, karena mungkin saja apa yang dikatakan oleh Pak Ade Armando itu benar. Ya, jangan-jangan ada masalah kejiwaan teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian semua teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalian juga memikirkan hal yang sama dengan saya. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.